Ilmu ini adalah salah satu ilmu langka yang mungkin jarang sekali diajarkan secara umum. Karena ilmu ini termasuk mudah tanpa harus dipuasai ataupun diwirid dengan hitungan ratusan atau ribuan kali. Alias bisa dibilang ya, ilmu ini adalah ilmu instan atau ilmu langsung jadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sari bi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ilmu haibah itu merupakan sebuah ilmu yang biasanya menjadi pegangan seorang pembisnis yang sering berurusan dengan para pejabat ataupun para bos besar ataupun para penguasa. Karena dengan memegang dan mengamalkan ilmu haibah ini akan lebih mudah melunakkan hati seorang bos besar atau seorang pejabat atau penguasa, sehingga mungkin dia itu bisa diajak kerjasama dan tidak berbelit-belit. Selain itu, ilmu haibah itu juga digunakan untuk menghadapi pejabat, penguasa, atau hakim yang zalim kepada seseorang ya. Mungkin seseorang tersebut tidak bersalah tapi divonis bersalah, ataupun seseorang tersebut difitnah seperti itu. Dengan ilmu haibah tersebut, maka kezaliman penguasa ataupun pejabat ataupun hakim tersebut bisa luluh atas izin dari Allah. Kali ini kita akan bahas tentang keilmuan haibah tersebut yang kami persembahkan mungkin untuk siapa saja yang menyaksikan video ini yang ingin merawat ataupun ingin memegangnya ataupun ingin mengamalkannya. Ilmu ini disebut ilmu haibah Nabi Musa. Kenapa disebut ilmu haibah Nabi Musa? Hal itu karena ilmu ini diambil dari salah satu ayat Al-Quran yang mana isinya itu menceritakan tentang keadaan Nabi Musa yang marah itu ketika kaumnya menyembah berhala anak sapi. Dan setelah amarah Nabi Musa reda, kemudian itu beliau mengambil kepingan-kepingan Taurat yang tadinya beliau lempar. Dari ayat tersebut, maka para spiritualis atau para ahli hikmah, para ulama ahli hikmah mengolahnya menjadi sebuah keilmuan khusus yang dinamakan dengan ilmu haibah Nabi Musa. Tentu saja para ulama ahli hikmah tersebut dalam mengolah ayat tersebut menjadi ilmu hikmah, kita itu tidak tahu cara-caranya karena hal ini dikhususkan memang bagi mereka ya, para ulama yang mempunyai maunah atau mempunyai karomah. Hanya saja ya, yang kami ketahui itu ada beberapa metode tentang cara mengolah sebuah ayat menjadi sebuah ilmu. Yang pertama itu mungkin dari ilham ya. Ilham ini kalau orang yang beriman itu akan mendapat ilham dari malaikat. Nah, mungkin dari ilham itu. Terus kemudian yang kedua, mengambil dari hadis Nabi ataupun asar dari para sahabat. Nah, dalam mengambil hadis Nabi ini tentunya seseorang ulama harus mempelajari dulu ilmu-ilmu hadis, yang mana mempelajari ilmu hadis ini sangat sulit sekali bagi orang-orang yang mungkin tidak diberikan wewenang untuk mempelajarinya. Kemudian yang ketiga mungkin melalui perhitungan falakiyah. Dan selain itu masih banyak lagi yang kami tidak ketahui. Yang pasti sekali lagi pemirsa sekalian, hanya para ulama yang mengetahuinya. Hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang awam atau orang biasa seperti kita ya, karena keterbatasan keilmuan kita. Kita sebagai orang biasa atau orang awam, kita mengikuti saja nasihat dan petuah dari para ulama
yang memang sudah teruji keampuhannya. Selain itu juga ulama itu adalah pewaris dari para nabi-nabi ya. Berhubung nabi itu sudah tidak ada di zaman sekarang, maka pengganti nabi tersebut adalah para alim ulama. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa sowan, kita bisa menghadap ke para alim ulama yang kita yakini. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara garis besar kegunaan ilmu haibah Nabi Musa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghadapi orang yang sering marah. Mungkin kita punya istri ataupun punya suami atau punya kakak, punya adik, punya anak-anak yang sering marah-marah atau siapapun itu, maka bisa kita gunakan ilmu ini untuk menghalau kemarahan mereka semua. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghadapi orang-orang yang dikhawatirkan memberi maudharat atau memberi bahaya kepada kita. Contohnya mungkin seperti orang-orang yang suka memfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghadapi para pembesar. Contohnya menghadapi pejabat, hakim-hakim, terus kemudian bos-bos besar, dan lain sebagainya. Nah, dengan memegang ilmu haibah Nabi Musa ini, maka insya Allah mereka semua itu akan tunduk dan tidak akan memberikan madharat atau memberikan kerugian atau bahaya pada diri kita. Asalkan kita itu dalam posisi jalan yang benar dan lurus. Karena ilmu ini merupakan ilmu aliran putih. Ilmu ini diambil dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 154 yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadal alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Pemirsa sekalian, dalam mengamalkan ayat tersebut, caranya yaitu sebelum dan sesudahnya itu ada doa khusus ya, ada doanya. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan saja download di link deskripsi. Ijazahnya kami sudah tulis di situ, nanti sudah lengkap ya. Silahkan download, kemudian di print sendiri dan digunakan sebaik-baiknya. Nah, untuk cara penggunaannya itu sangat mudah sekali, yaitu silahkan hafalkan ilmunya semua, dihafalkan sampai berada di luar kepala ya. Memang bisa benar-benar hafal seperti itu. Terus kemudian setelah benar-benar hafal itu baru bisa digunakan. Caranya yaitu ketika menghadapi orang-orang yang dimaksud, yang seperti hakim ataupun bos besar atau pejabat-pejabat politik dan lain sebagainya, maka ketika menghadapi orang tersebut, bacakan doa tersebut, ayat tersebut dalam hati. Insya Allah mereka itu tidak akan memberikan bahaya pada diri Anda. Dan bahkan mereka itu bisa memberi apa yang Anda inginkan. Pemirsa sekalian, ilmu ini termasuk kategori ilmu aliran putih. Jadi para pengamal, para perawat, para pemegang ilmu ini dituntut untuk rajin beribadah ya. Terus kemudian membantu sesama, lalu menghindari minuman-minuman keras, minuman beralkohol, dan menghindari perjudian. Hal itu karena khodam-khodam ayat suci ini merupakan malaikat-malaikat Allah. Seorang malaikat hanya mau membantu orang-orang yang baik hatinya, yang mereka rajin beribadah kepada Allah. Kalau sekiranya mungkin pemirsa tidak kuat memegangnya, ya jangan dipegang ya, karena syaratnya memang seperti itu. Apabila di antara pemirsa sekalian ada yang kurang paham atau mungkin ada sebuah pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.